Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Saskia dengan NIM 122703006. Nah, di sini saya akan membahas pemrograman Python untuk solusi numerik menggunakan modul Runkuta 4 dengan orde 4. Nah, di sini tuh ada beberapa modul yang akan kita pakai atau ada beberapa pemrograman yang akan kita pakai. Nah, yang pertama ini ada pemrograman modul Runkuta itu sendiri, di mana kita menggunakan variabel seperti x dan y sebagai kondisi awal, kemudian x stop sebagai nilai x akhir, h sebagai interval yang akan digunakan, kemudian f adalah fungsi yang ingin dipecahkan atau sebuah permasalahan yang ingin kita cari solusinya menggunakan persamaan atau modul dari Runkuta. Tidak hanya menggunakan modul Runkuta, tapi f di sini itu bisa menunjukkan sebuah permasalahan atau soal yang diketahui. Nah, selanjutnya ada beberapa library yang dipakai. Kalau di modul Runkuta 4 ini kita memakai library NumPy. Nah, kemudian setelah itu kita mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, di mana beberapa variabel itu dapat kita lihat di sini. Ada K1 yang merupakan nilai dari H kali F X, Y, kemudian ada K2 X kali F X ditambah H per 2, Y ditambah K1 per 2, yang dimana X ini tuh menyatakan waktu dijumlahkan dengan step size dibagi 2. Nah, kemudian yang K3 ini ada H kali F, dimana X tambah H per 2, Y ditambah K per 2, K2 per 2. Nah, dimana Y ini menyatakan variabel dijumlahkan dengan step size dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya ada K4 itu sendiri merupakan H kali F X ditambah H, Y ditambah K3 yang menyatakan variabelnya adalah tegangan atau variabel yang dicari. Kemudian ada retrung K1 plus 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Nah, itu misalnya solusi untuk tegangan V1 ditambah 1. Nah, kemudian ini ada beberapa pemrograman lainnya. Kemudian ada return, np-array untuk x dan np-array untuk y. Nah, setelah kita membuat modul Runkuta 4-nya, selanjutnya kita membuat modul print solution. Nah, print solution ini memprint nilai x dan nilai y dari persamaan diferensial, misalnya memprint frekuensi n, memprint frekuensi o, di mana n itu merupakan solusi tiap iterasi dan 0 itu merupakan solusi awal dan juga akhir. Nah, ini merupakan persamaannya di sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke contoh soal untuk pengisian kapasitor. Nah, untuk pengisian kapasitor kita menggunakan library NumPy, kemudian kita memanggil modul print solution dan juga kita memanggil modul Runkuta 4. Nah, setelah itu juga kita memanggil library metode Pyplot. Nah, setelah itu kita menginput data yang diketahui. Di sini ada nilai resistansi sebesar 1 kilo ohm, kemudian ada nilai tegangan awal sebesar 5 volt dan nilai kapasitansi sebesar 1 mikrofarad. Nah, kemudian ada pendefinisian Y, di mana Y adalah tegangan. Kemudian ada persamaan diferensial biasa untuk pengisian kapasitor, di mana F itu merupakan 1 per R kali C dikali E dikurangi Y0, di mana E adalah sumber tegangan baterai, Y atau V adalah tegangan pada kapasitor. Nah, di mana X merupakan waktu mulai dan X stop. Di sini X stopnya itu selama 20 second untuk waktu selesainya. Nah, setelah itu ada step size-nya atau rentang waktu setiap iterasi dari 0,01, 0,1 sampai dengan 20. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 1 yang memunculkan solusi yang diprint kemunculan data sesuai dengan step size. Nah, setelah itu kita memasukkan solusi numerik menggunakan Runkuta orde 4. Nah, setelah itu kita akan memprint nilai solusi Runkutanya dan memplot
grafik dari persamaan yang kita cari. Sekarang kita running. Nah, setelah di running, kita akan mendapatkan nilai dari X dan juga Y. Nilai dari X dan juga Y 0, di mana X merupakan waktu dan Y. Kemudian ada grafik tegangan terhadap waktu yang nilainya seiring bertambahnya waktu, tegangannya semakin meningkat. Nah, itu untuk contoh soal pengisian muatan kapasitor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal pengosongan kapasitor. Nah, seperti pengosongan juga kita akan memanggil library NumPy, kemudian kita akan memanggil modul print solution, kemudian kita memanggil modul runkuta 4, dan kita juga menggunakan library matplotlib untuk memplot grafik atau menampilkan grafik dari hasil perhitungan. Nah, di sini kita akan mendefinisikan data. Yang pertama ada resistensi sebesar 1 kilo ohm, kemudian ada kapasitansi sebesar 1 mikrofarad, dan Y adalah tegangan. Nah, persamaan diferensial biasa pengosongan kapasitor RC itu persamaannya itu F0 sama dengan minus 1 per R kali C dikali Y0, di mana F0 adalah dV dt, yaitu perubahan tegangan setiap waktu. Nah, kemudian sekarang kita akan mendefinisikan X sebagai waktu mulai dan X stopnya itu selama 20 second, INP array atau kondisi awal tegangannya itu 5 volt setelah pengisian. Nah, hanya step size-nya itu adalah 0,1 dan frekuensinya itu 1 dengan jumlah datanya ada 200. Nah, kemudian nanti kita akan memasukkan solusi numerik menggunakan runkuta orde 4. Nah, untuk nilainya itu sendiri nanti akan di print setelah di running dan akan ditampilkan sebanyak 200 data dengan frekuensinya itu 1 dengan rentang waktunya itu 0,1 detik. Nah, kemudian selain memprint nilai solusi runkuta, juga kita akan memplot solusi runkuta dalam bentuk grafik atau kurva. Kita running. Nah, ini merupakan bentuk grafik dari pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, di mana dimulainya itu tegangannya dimulai dari 5 volt, dan setelah pengosongan selama 20 second tegangannya menurun menjadi 0. Kemudian ini adalah hasil perhitungannya, di mana kita mendapatkan 200 data dalam waktu 20 second. Nah, selanjutnya itu untuk contoh soal yang terakhir ada osilasi teredam. Nah, untuk osilasi teredam kita menggunakan library NumPy, kemudian kita memanggil print solution, kemudian kita juga memanggil modul runkuta 4 dan mengimport library matplotlib sama untuk menampilkan grafik atau kurvanya. Nah, kemudian kita memasukkan data yang diketahui, yaitu ada resistensi sebesar 1 ohm, kapasitansi sebesar 1 mikrofarad, kemudian induktansi sebesar 4 milihenry, kemudian ada Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu, dan Y0 adalah tegangan. Nah, di sini kita akan memasukkan persamaan diferensial biasa untuk sistem osilasi teredam RLC, di mana F0 itu merupakan Y1 dV dt sama dengan P atau perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian ada F1 itu min R per 1 dikali Y1 dikurangi 1 per 1 kali C dikali Y0 dP dot T. Nah, untuk nilai X nya itu merupakan waktu mulai, di mana kita mulai dengan waktu 0 second, dan X stop itu merupakan waktu selesai di waktu 0,05. Nah, Y kondisi awal tegangan kapasitor 5 volt tegangan kapasitor 5 volt dengan perubahan awal. Kemudian H itu 0,01 step size atau rentang waktu dengan frekuensi 1.
Solusi numerik menggunakan rungketa orde 4 X, Y. Kemudian kita akan memprint nilai solusi rungkutannya dan juga sebanyak 200 data, dan juga kita akan memplot grafik dari solusi rungkuta itu, di mana plotnya itu tegangan terhadap waktu. Kita running. Nah, ini merupakan grafik sistem osilasi teredam RLC, di mana tegangannya itu dimulai dari 5 volt dalam rentang waktu 0,05. Selanjutnya kita juga mendapatkan solusi dari persamaan numeriknya, yaitu ada X, Y0, dan Y1, di mana X merupakan waktu, Y0 merupakan tegangan, dan Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.